Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua yang masih selalu setia mengikuti informasi ini di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu, teman-teman. Kali ini kita akan berbagi terkait bos madrasah, masih ya, untuk Bapak Ibu bendara dan pengelola bos madrasah, kepala madrasah dan komite juga ya. Ini bagaimana penggunaan dana BOS sesuai regulasi ya, agar nanti setelah BOS dicairkan Bapak Ibu bisa menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan regulasi petunjuk teknis yang ada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba kupas regulasi tentang penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja Bapak Ibu, sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman semua. Terima kasih. Kita ambil dari Juknisbab di bab 4 ya Bapak Ibu. Seperti janji saya, kita akan kupas khusus terkait penggunaan Bapak Ibu ya. Bagaimana penggunaan. Yang pertama, A. Ketentuan umum penggunaan dana BOS dan POP madrasah. Penggunaan dana POP dan BOS harus didasarkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan pemerintah ya dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, ini sesuai dengan atau didasarkan rencana kerja anggaran RA dan rencana kerja anggaran madrasah yang sudah disusun oleh tim ya, dan ditetapkan oleh kepala dan disetujui atau dilaporkan ke Kemenak Bapak Ibu. Jadi di setiap ajuan BOS, makanya Bapak Ibu teman-teman harus melampirkan RKM atau RKA ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penggunaan dana POP dan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan ya, baik RA maupun madrasah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar SNP ya, standar nasional pendidikan. Kemudian yang keempat, prioritas penggunaan dana POP dan BOS adalah untuk membantu operasional ya, untuk membantu operasional. Bagi RA dan madrasah yang telah menerima bantuan lain tidak diperkenakan menggunakan dana POP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Jadi tidak boleh ada double accounting ya Bapak Ibu. Maksudnya jika sudah dibayar pakai dana lain maka BOS bisa untuk yang lain lagi, begitu maksudnya. Kemudian yang kelima, RA dan madrasah yang telah menerima dari dana dari bersumber APBD ini juga sama ya. Sebaliknya, jika dana POP dan BOS tidak mencukupi untuk belajar yang diperbolehkan, maka madrasah dapat menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah. Nomor 6, ini madrasah negeri juga sudah menerima anggaran dari dalam DIPA adalah selain BOS, maka penggunaan dana BOS ini tidak boleh untuk digunakan double accounting ya, dipakai dua kali. Maksudnya satu kegiatan didanai oleh dua sumber. Kemudian yang ketiga, penyelenggara pendidikan atau yayasan atau satuan pendidikan sebagai pemberi kerja berkewajiban membayarkan gaji atau honor rutin dengan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS bagi pegawai, guru, dan tenaga kependidikan yang diangkat atau di pekerjaan. Dana POP atau BOS dapat digunakan untuk membantu pembiayaan gaji atau honor pegawai bukan ASN. Penggunaan dana POP atau BOS untuk membiayai gaji honor atau rutin pegawai bukan ASN atau guru dan tenaga pendidikan beserta iuran BPJS kesehatannya yang melebihi 60% dari keseluruhan dana POP atau BOS yang diterima madrasah dalam 1 tahun wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi maksimalnya adalah 60% ya. Jika melebihi maka harus disetujui atau melaporkan kepada Kepala Kemenak Kabupaten Kota untuk penggunaan dana untuk honor atau gaji Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-8, dalam menentukan besaran gaji atau honor rutin, madrasah mempertimbangkan A. Beban kerja yang diterima masing-masing guru dan tenaga kependidikan, baik beban kerja rutin maupun beban kerja insidentil. Upah minimum kabupaten kota atau masing-masing daerah dan dapat mempertimbangkan UUMK masing-masing daerah Bapak Ibu ya. Jika dana BOS mencukupi dapat diberikan honor rutin senilai UMK. Wah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jika dana BOS tidak mencukupi, honor rutin dapat diberikan 60% atau prosentase tertentu dari UMK. 60% UMK Bapak Ibu. C. Mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya, baik untuk kegiatan rutin atau operasional dan kegiatan peningkatan mutu
berdasarkan hasil EDM. Yang kedua, ruang lingkup Bapak Ibu ya, ini ruang lingkup komponen penggunaan dana. Yang pertama adalah ruang lingkup umum. Ini meliputi honor. Honor ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu ya. Di honor rutin ya dan honor output kegiatan. Ada tiga Bapak Ibu ya, honor rutin, honor output kegiatan, dan honor operator IT. Jadi ada tiga honor kalau untuk output kegiatan: honor rutin, output kegiatan, dan honor IT. Nah, untuk honor rutin ini jelas ya Bapak Ibu. Honor rutin mempertimbangkan beban kerja seperti disampaikan sebelumnya. Tugas masing-masing guru bisa berbeda-beda. Selain mengajar juga mungkin ada tambahan lain, maka perlu diperhitungkan dalam pemberian honor rutinnya, agar nanti honor rutin bulanan itu adalah berbasis kinerja ya Bapak Ibu. Semakin banyak tugas-tugasnya, maka honor yang diterima akan bulanannya akan tambah. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, output kegiatan diutamakan bagi sumber dana manusia yang berasal dari luar madrasah ya, ini dari luar. Kemudian yang ketiga, honor operator IT diutamakan bagi ini dari luar madrasah ya. Untuk operator yang merangkap guru itu tadi dibebankan pada honor rutin Bapak Ibu, yang insidental ini yang dari luar. Jadi idealnya untuk Bapak Ibu guru yang merangkap operator itu honor operatornya masuk di honor bulanan Bapak Ibu ya. Masuk di honor bulanan, jangan insidental. Karena itu namanya berbasis kinerja. Kemudian dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus. Ini dalam hal perbaikan dan atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi ya, ditujukan bagi berkebutuhan khusus, untuk memperhatikan kebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Kegiatan khusus ini tadi kegiatan honor untuk kegiatan dan kegiatan khusus. Komponen ini memadai kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi atau kesehatan dan pendidikan lingkungan hidup, menyesuaikan situasi dan kondisi. Kemudian ini khusus Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang khusus lagi ada kegiatan pendamping program makan bergizi gratis atau MBG pada RA madrasah yang belum teranggarkan dari sumber pendanaan lain. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan terkait layanan perbankan seperti diantaranya administrasi bank, ongkos kirim untuk pembelian secara online, dan lain-lain Bapak Ibu. Ini lingkup ya. Kemudian untuk lingkup detail ya, ini ada detail Bapak Ibu. Yang pertama, honor. Terkait honor itu ada honor rutin ya, honor rutin pun ada honor GPPNS ya, guru bukan PNS. Besaran honor rutin yang mengacu pada huruf A antara lain dapat mempertimbangkan UMK ya, dengan mempertimbangkan rasio. Contoh ini Bapak Ibu ya, perhitungan honor rutin berdasarkan beban kerja. Ini contohnya Bapak Ibu teman-teman. Ada guru A yang mengajar, kemudian sebagai bendahara BOS, wali kelas ya. Guru B hanya mengajar saja, maka berdasarkan beban kerja tersebut, guru A sesuai dengan kemampuan keuangan madrasah ditetapkan untuk mendapatkan 750.000, sedangkan guru B hanya mengajar ini 500.000. Contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus mempertimbangkan tugasnya. Jika anggaran madrasah memungkinkan, boleh dianggarkan THR atau honor ke-13. Contoh perhitungan honor rutin ini contoh di sini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada honor rutin bagi tenaga pendidikan bukan PNS pada madrasah. Berdasarkan honor rutin mengacu pada huruf A ini yang tadi, bisa mempertimbangkan UMK ya dan serta kemampuan madrasah. Tenaga kependidikan antara lain pimpinan madrasah, tenaga perpus, tenaga lab, tenaga administrasi, tenaga bimbingan konseling, tenaga kebersihan, keamanan, operator, dan lain-lain, emisi ya, itu lainnya Bapak Ibu. Ini pengelola keuangan dan lain-lain, ini pengelola keuangan. Ini jika madrasah memungkinkan, boleh juga dianggarkan THR atau honor ke-13. Ini contoh perhitungannya, ini bisa dilihat di sini ya, linknya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, honor guru rutin GPPNS sertifikasi pada madrasah bisa diberikan dengan memperhatikan prinsip pemerataan berkeadilan dan mempertimbangkan beban kerja setiap GPPNS dan kemampuan keuangan madrasah. Jadi yang sudah sertifikasi juga jika memungkinkan dan ada keadilan di sana bisa diberikan Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya honor kegiatan adalah honor yang untuk
honor ketika diadakannya kegiatan ya. Yang tidak boleh adalah yang tidak boleh ya. Ini penilaian tengah semester, penilaian harian itu tidak boleh dihonor. Yang boleh ini kegiatan pembelajaran, kegiatan evaluasi pembelajaran, kegiatan pengembangan potensi siswa, manajemen profesi guru dan manajemen sekolah, PPDB, Masama, ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian honor narasumber, pelatih, fasilitator dan pengajar. Kegiatannya ini kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pengembangan potensi siswa, ekstrakurikuler, pengembangan profesi guru dan manajemen sekolah sama. Ini honor lainnya Bapak Ibu seperti proktor, teknisi, honor pengawas. Ini yang nggak boleh ini untuk ngoreksi Bapak Ibu ya, ujian, ngoreksi ujian, kemudian penyusunan soal pas PAT PTS hari ini itu nggak boleh dihonor Bapak Ibu ya. Maksudnya nggak boleh dihonor pakai bos. Jika mau dihonor pakai dana lain, jika memungkinkan ya dipersilahkan. Kemudian kepanitiaan ujian juga boleh, ini untuk yang boleh ya proktor, teknisi ini terkait ujian saja Bapak Ibu ya. Penulisan ijazah, penyusunan soal ujian ya. Kalau soal ujian boleh, tapi soal PAT PTS nggak boleh Bapak Ibu ya. Kemudian honor operator ini bisa dibuat dua skema untuk honor operator, bisa rutin maupun kegiatan. Orang kegiatan ya, jika kegiatan maka insidental. Honor rutin dapat nah ini kalau honor rutin ketentuannya sama seperti sebelumnya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini untuk yang boleh ya, yang tidak boleh dulu. Yang tidak boleh adalah untuk pembangunan ruang kelas baru, nggak boleh. Pembangunan perpustakaan baru nggak boleh. Jadi bangunan yang baru itu nggak boleh Bapak Ibu dengan dana BOS, tapi hanya bisa untuk perawatan saja ya. Kecuali WC Bapak Ibu atau sanitasi itu boleh karena bawah 25 juta ya. Lanjut. Kegiatan rutin ini yang boleh ya antara lain operasional perkantoran seperti bahan habis pakai dan persediaan perkantoran, langganan daya dan jasa ya, telepon, listrik, internet dan anggaran lainnya. Pemeliharaan ini pemeliharaan mesin, bangunan, kendaraan dinas, sarana prasarana. Kebutuhan rapat rutin ya, kegiatan rutin dalam rangka koordinasi, transportasi dalam rangka pembelian ya, pengadaan jasa untuk pihak ketiga. Ini untuk transportasi dalam rangka pembelian barang bagi madrasah yang berada di remote area ya Bapak Ibu, sangat pedalaman nih Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya untuk pengadaan jasa oleh pihak ketiga antara lain pengadaan jasa PPDB online, iklan PPDB, website madrasah dan lain-lain. Kemudian rutin non fisik antara lain pengadaan barang baru, peralatan dan mesin, pembangunan toilet atau WC ini boleh Bapak Ibu ya. Buku khusus, buku agama dan buku keagamaan yang didanai oleh Puslitbang ya. Kemudian sarana prasarana lainnya, pemasangan listrik, pembelian genset, panel ya, dukungan transportasi digital madrasah. Kemudian sewa ya, peralatan dan mesin, kendaraan, bangunan atau gedung boleh. Kemudian rehab ya, peralatan dan mesin, bangunan ya, rehab ringan ya. Kemudian sarana prasarana lainnya. Kemudian non rutin fisik itu ada pelatihan kepala madrasah, non rutin non fisik ya, pelatihan tenaga pendidikan ya seperti kepala tenaga pendidikan lainnya. Pengembangan potensi siswa ini bisa boleh untuk membeli ATK honor ya. Kemudian honor tim pelaksana kegiatan ya, ini konsumsi, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah ini kepala madrasah, guru dan pendidikan, pengembangan posisi pihak kesatuan pendidikan dan dapat dibayar dan pos masing-masing 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Ini boleh. Belanja non rutin non fisik dalam rangka kegiatan pelatihan kepala madrasah dan tenaga pendidikan atau kegiatan pengembangan potensi siswa yang diselenggarakan pihak di luar satuan pendidikan, antara biaya jalan dan akomodasi untuk mengikuti pelatihan dan perlombaan di luar satuan pendidikan. Oke, lain-lain ini larangan ya Bapak Ibu, membiayai larangan penggunaan dana BOP dan BOS. Yang pertama, membiayai operasional dan kegiatan penyelenggaraan madrasah atau yayasan Bapak Ibu ya. Kemudian disimpan dengan maksud dibungakan, disimpan di rekening pribadi, dipinjamkan kepada pihak lain, memberi perangkat atau software atau untuk pelaporan keuangan BOP dan BOS atau software jenis, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas ya, membeli pakaian, seragam dan sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi bukan inventaris ya.
digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kategori rusak atau sedang dan rusak berat, membangun gedung dan ruangan baru ini nggak boleh Bapak Ibu, membeli LKS nggak boleh Bapak Ibu ya, membeli saham nggak boleh, membiayai penyelenggaraan upacara peringatan hari besar nasional atau keagamaan nggak boleh, membiayai kegiatan haflah, pelepasan wisuda, peserta didik, kemudian hadiah yang tidak mendukung peningkatan mutu pembelajaran ini nggak boleh, membiayai kegiatan yang telah dibiayai ya secara penuh dari sumber yang lain ya. Kemudian, nah ini terkait penggunaan aplikasi Rekam, saya kira Bapak Ibu teman-teman sudah jelas ya yang terakhir. Oke ya, demikian Bapak Ibu untuk tutorial kita, untuk sharing kita pada kesempatan kali ini terkait bagaimana apa yang boleh dan apa yang tidak boleh digunakan untuk dana BOS ya. Barangkali ada teman-teman pengelola BOS madrasah yang baru, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih pada Bapak Ibu teman-teman yang sudah mengikuti informasi ini. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu teman-teman. Kita kembali di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.